Wow, sekelas Brazil ini mempercayakan Malaysia ya guys ya. Ya, apalagi negara-negara lainnya yang mungkin nanti akan mengikuti langkah Brazil ini. Gimana Pertamina? Sayangnya menurut data Brand Directory, Pertamina tidak masuk 10 besar. Malaysia ini mampu, dan yang jadi pertanyaannya mengapa kita tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya, dan apa kabar Anda semua di sana? Seperti biasa saya selalu setia menyapa Anda, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, ada kabar baik lagi guys, kabar menggembirakan dari tetangga kita dari negeri jiran Malaysia. Ya, ini salah satu kabar dari banyak kabar yang pernah saya reaksi selama ini guys ya. Betul-betul kabar ini sangat membanggakan, menggembirakan ya guys ya. Bahkan saya pribadi selaku negara jiran ya guys ya, selaku rakyat Indonesia tumpang bangga dengan raihan, dengan pencapaian yang telah diraih oleh salah satu perusahaan besar yang ada di Malaysia ini guys ya. Ya telah terbukti ya turut serta dalam mensejahterakan seluruh rakyat Malaysia saat ini ya guys ya. Yaitu adalah Petronas ya. Pasti kalian tahu dan pasti kalian bangga bila menyebutkan nama Petronas ya guys ya. Karena ini bukan hanya di dalam negeri saja. Saat ini Petronas berhasil mengibarkan sayapnya hingga ke luar negeri guys ya. Bukan di ASEAN, bukan di Asia, tapi di benua Amerika, yaitu adalah Brazil. Wow, ini sangat mengejutkan ya guys ya. Brazil ya, sejauh itu ya, negara Brazil, negara besar, tapi telah mempercayakan Petronas untuk berinvestasi masuk ke dalam negara itu ya guys ya. Nah, apa yang ada di dalam pemikiran pemerintah Brazil saat ini ya, bagaimana cara Malaysia itu dapat menarik minat pemerintah Brazil untuk masuk Petronas berinvestasi ke Brazil saat ini guys ya. Kalau Petronas bisa, apa kabar Pertamina guys? Oh, stop ya, kita bahas, kita tutup, kita kunci yang itu, kita hanya fokus di Petronas saja guys. Nah saat ini ya, beberapa hari yang lalu sudah launching ya, yaitu adalah tempat pengisian bensin di salah satu kota yang ada di Brazil ya guys ya, Petronas ya. Bahkan bukan hanya di satu kota itu saja guys ya, mungkin di kota-kota besar lainnya di Brazil itu akan memakai Petronas ya, mungkin dalam waktu beberapa tahun saja ya guys ya. Nah ini yang membuat saya tidak percaya sebelumnya ya guys ya. Tapi keberhasilan ini bahkan menjadi satu prestasi yang sulit untuk diraih baik oleh negara manapun ya guys ya, termasuk banyak negara yang mungkin memiliki perusahaan minyak yang besar. Bahkan Arab Saudi pun mungkin belum selevel ini ya guys ya. Nah, saya ingin tahu ya guys ya, apa sih strategi dari Petronas ini yang mampu ya membuat negara asing melirik ya untuk berinvestasi ke negaranya ya guys ya, tepatnya di Brazil. Apa sih strategi yang dilakukan oleh Petronas ini guys ya? Dan bagaimana kok Brazil itu bisa mempercayai Petronas tersebut ya guys ya. Kita akan saksikan video ini karena ini membuat saya penasaran ya guys ya. Petronas aja bisa, bagaimana dengan Pertamina? Oke, langsung saja kita mulai video itu tanpa banyak berbicara lagi. Ini dia. Sebuah stesen minyak Petronas pertama telah dibuka di Sao Paulo, Brazil 3 hari lalu. Kehadiran Petronas di negara itu akan menawarkan bahan api juara pembina dalam kategori sukan permotoran dengan produk Petronas Primax. Ia juga akan menawarkan pelbagai pilihan bahan api kepada penduduk di Brazil. Kalau korang tak tahu, minggu ni ada benda bersejarah yang berlaku, yang mana stesen minyak Petronas pertama telah pun dibuka di Brazil, dekat Sao Paulo. Sao Paulo ni dengan cerita dalam 250 km daripada Rio de Janeiro. Benda ni telah pun dimaklumkan oleh Eric Martimiano da Silva. Dia kata dia banggalah dengan detik bersejarah ini dengan perasmian stesen minyak Petronas pertama dekat Brazil. Harap lepas ni ada banyak lagi lah stesen minyak Petronas yang akan diletakkan dekat Brazil. Sebab Brazil ni negara yang sangat-sangat besar guys. Dan kalau korang tak tahu, benda ni sebenarnya dah dirancangkan bertahun-tahun. Sebab aku ada ternampak dekat social media, ada seorang tu dia tweet, dia cakap, oh, akhirnya benda yang dirancang daripada tahun 2019 kot,
telah pun direalisasikan. Dan fakta menarik, Petronas sebenarnya telah pun muncul dekat Brazil pada tahun 2022 waktu Grand Prix dululah. Alright, so itu saja guys. Kalau korang suka info-info semasa, isu-isu terkini, bolehlah tekan butang follow. Petronas telah memperluas perniagaannya ke Amerika Latin dengan pembukaan stesen minyak terbarunya di Brazil minggu lalu. Pembukaan stesen minyak itu adalah dengan kerjasama Argenta Group, pengedar bahan api di Brazil, dan juga Ridi di Postos Monte Carlo, stesen servis dan operasi kelas pertama. Menurut sumber, akan ada 3 hingga 5 stesen Petronas yang bakal dibuka tidak lama lagi. Pembukaan stesen minyak itu tidak hanya memperluas kehadiran global Petronas, tetapi juga memberikan peluang pekerjaan baru sebanyak 80 hingga 100 posisi untuk memperkukuhkan lagi keberadaan jenama Petronas di Brazil. Wow. Ini sungguh kabar yang sangat mengejutkan ya guys ya. Bahkan saya sendiri pun bangga. Saya turut bangga dengan raihan prestasi ini guys ya. Bahkan bukan satu di Sao Paulo. Kemungkinan besar ini sudah dirancang ya. 3 hingga 5 stesen lagi akan dibangun di Brazil ya guys ya. Nggak lama lagi ya. Malaysia itu ya perusahaannya sangat terkenal di Amerika Latin ya guys ya. Wow, sekelas Brazil ini mempercayakan Malaysia ya guys ya. Ya, apalagi negara-negara lainnya yang mungkin nanti akan mengikuti langkah Brazil ini. Bila ini sukses ya guys ya. Bila ini sukses besar ya. Ya, stesen ini dibuka di Brazil ya. Dan menjadi penopang hidup banyak masyarakat yang ada di sana, terutama untuk membuka peluang kerja dan juga untuk orang yang mengisi bensin ya BBM di sana guys ya. Dan mereka itu sangat respect dengan kehadiran stesen tersebut ya guys. Dan tidak menutup kemungkinan ya guys ya, negara-negara lain terdekat saat ini ya mungkin saja akan tertarik dengan hal yang serupa yang dilakukan oleh Brazil. 10 perusahaan migas terbesar di dunia. Industri minyak dan gas masih menjadi industri terpenting saat ini, mengingat kebutuhan energi dunia masih mengandalkan produksi minyak dan gas. Makanya, banyak perusahaan besar di setiap negara yang memiliki fokus dalam sektor ini. Berikut beberapa perusahaan migas terbesar di dunia menurut data Brand Directory 2024. 10. Petronas, nilai perusahaan 14,56 miliar US dollar. 9. Chevron, nilai perusahaan 14,80 miliar US dollar. 8. ADNOC, nilai perusahaan 15,22 miliar US dollar. 7. Equinor, nilai perusahaan 16,75 miliar US dollar. 6. Total Energies, nilai perusahaan 17 miliar US dollar. BP, nilai perusahaan 18,5 miliar US dollar. Sinopec, nilai perusahaan 26,6 miliar US dollar. PetroChina, nilai perusahaan 28,5 miliar US dollar. Dan di urutan kedua, Aramco dengan nilai perusahaan 41,5 miliar US dollar. Dan di urutan pertama ada Shell dengan nilai perusahaan 50,3 miliar US dollar. Gimana Pertamina? Sayangnya menurut data Brand Directory, Pertamina tidak masuk 10 besar. Pertamina sendiri hanya berada di posisi ke-25 sebagai perusahaan migas terbesar di dunia. Malaysia masuk ya ke 10 besar perusahaan minyak terbesar ya, atau migas terbesar di dunia ya guys ya. Di dunia loh guys ya, bukan di Asia ya. Ingat, di dunia ya guys ya. Alam semesta ini Malaysia masuk best 10 besar perusahaan terbesar. Wow, gila ya guys ya, gila. Prestasi ini sangat sulit diraih, bahkan Pertamina di urutan 25. Tapi menurut saya itu tidak juga lah untuk mengecilkan perusahaan. Kita juga bangga ya guys ya sebagai orang Indonesia. Tentu walaupun di urutan 25 kita tetap bangga dengan perusahaan atau migas kita ya guys ya. Tapi sejujurnya ya kalau untuk raihan masih kurang juga ya guys ya prestasinya dengan negara Malaysia yang telah masuk 10 besar, bahkan sudah mengibarkan sayapnya sampai ke Brazil saat ini guys ya. Sao Paulo, mungkin kota-kota besar lainnya akan mendapatkan jatah seperti itu juga ya guys ya. Saya belajar waktu saya duduk dekat Petronas. Petronas tidak tolerate orang average. Dia hanya ambil the best of the best. Bila dia start ambil the best of the best? Lepas SPM. Lepas SPM, dia akan panggil semua budak-budak top scorer duduk dekat camp 3 hari dekat TP Universiti Petronas. Dia akan pecah grup kecil-kecil. Dia akan assign seorang macam kita punya mentor. Kerja dia pegang kertas je. Dia akan observe budak-budak ni. Lepas habis 3 hari, okay, balik. Kita pun balik. Kita tunggu result. Dapatlah cream of the cream level pertama. Lepas tu dia incubate dekat universiti 5 tahun. Dia fokus siapa pointer
bawah 3.0 reject. Sampailah final year. Tapi belum lagi. 5 stage interview pula. Lepas dah 5 tahun proses, 5 stage interview, baru masuk Petronas. Masuk Petronas pula, KPI. Sebab tu Petronas power. Wow. Wow. Wow, sangat mengejutkan guys ya. Saya baru tahu ya, ini penyaringan bagaimana seseorang ingin masuk perusahaan besar itu guys ya. Itu adalah Petronas ya. Saya pikir mungkin sebelumnya seperti layaknya halnya orang biasa ya guys ya. Seperti orang di Indonesia mencari kerja dan memberikan ijazah dan dites kemudian lulus. Lalu besoknya harus bekerja di perusahaan itu. Ternyata tidak begitu ya guys ya. Lain kenyataan dengan apa yang saya pikirkan. Ini adalah satu ilmu pengetahuan yang baru bagi saya. Bagaimana kengeriannya ya guys ya. Ngeri saya melihatnya. Kenapa? Ini penyaringannya betul-betul sangat selektif ya guys ya. Betul-betul hanya mencari orang yang terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Gila ya guys ya. Makanya memang prestasi Petronas ini tidak bisa diragukan lagi. Karena isinya adalah orang-orang yang berpikiran cerdas ya guys ya. Karena di sini kita dapat melihat ya bagaimana seleksi dari karyawan-karyawan yang ada. Yang terbaik dari yang terbaik. Tapi saya nggak tahu guys ya, ISPM ya, ISPM. Kalau di Indonesia ISPM itu adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang lebih berfokus kepada pelayaran guys, itu adalah SPM. Tapi kalau di Malaysia SPM itu apa guys? SPM, apa itu ya? Tolong ada komen aja di bawah guys ya, karena saya ingin tahu. Nah, berkat lepas SPM inilah ada penyaringan di tahap demi tahap yang menyulitkan ya guys ya. Bukan hanya pikiran, namun juga energi, tenaga, semua diberikan untuk mendapatkan tes dan sehingga lulus ya di tes itu dan menjadi karyawan di perusahaan besar tersebut. Bukan main-main ya guys ya, bukan tes main-main, betul-betul tes jujur ya, bukan seperti perusahaan-perusahaan lain yang mungkin banyak perusahaan itu ya guys ya, tak perlu jauh-jauh ya guys ya, bahwa ada perusahaan yang tak jauh dari sini itu biasanya banyak menyaring karyawannya itu harus pakai orang dalam ya guys ya. Tapi mohon maaf, saya tidak akan mengatakan perusahaan tersebut. Biasanya ada beberapa perusahaan yang harus memakai orang-orang dalam saja yang bisa bekerja ya guys ya. Jadi mungkin tidak murni karena prestasi, karena kecerdasan, tapi karena dia keluarganya siapa, dia anak siapa, dia keponakan siapa, baru bisa masuk perusahaan itu guys ya. Ternyata di Petronas tidak seperti itu ya. Berbeda ya, tidak melihat anak siapa, keponakan siapa, cucu siapa, adik siapa, abang siapa, tidak melihat seperti itu ya guys ya. Kalau dia tidak sanggup EQ-nya, maka dia akan out ya guys ya. Dan siapa yang EQ-nya memenuhi standar yang telah dilakukan, maka dia akan masuk dalam pekerjaan itu. The best ya, pantas saja menghasilkan satu kinerja kerja yang tidak pernah merosot ya guys ya. Petronas saat ini selalu menanjak dan meninggi setiap tahun, bahkan sudah sampai ke Brazil. Saya tak tahu nih guys ya, mungkin bukan hanya Brazil, di tahun depan mungkin entah kemana, entah ke negara mana lagi ya, membuka satu investasi ke negara manapun, mungkin sampai lagi ke Indonesia guys ya. Itu mungkin saja bisa terjadi, saya juga tidak tahu ya guys ya. Tapi intinya itu sudah membuktikan bahwa Petronas ini mampu ya. Petronas ini mampu, Malaysia ini mampu, dan yang jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak? Ada apa dengan kita? Yang salah Malaysia atau kita? Yang benar Malaysia itu ataukah kita? Yang salah siapa dan apa yang harus kita lakukan? Tentu ini sudah menjadi satu problematika bagi kita ya, yang tentunya harus berkaca dari negara tetangga. Keberhasilannya ini betul-betul karena keberhasilannya guys ya, bukan karena kemerosotannya, tapi karena prestasi yang telah diraih. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak kita contoh aja apa yang baik-baik? Yang baik-baik itu dapat kita contoh, yang jelek-jelek kita dapat buang saja ya guys ya. Yang baik-baik itu untuk meningkatkan kualitas negara sendiri ya. Bukan kita pun tak baik, tapi kalau kita menjadi yang lebih baik daripada yang terbaik, kenapa tidak ya guys ya? Untuk kita melirik negara-negara lain seperti Malaysia, Jepang, Korea, Australia, dan berbagai negara yang sukses di bidang perminyakan ini guys ya. Saya yakin Indonesia juga mampu.
Bahkan saat ini Indonesia ada di peringkat 25. Dan mungkin di tahun ke depan, waktu demi waktu ini berjalan, tuh saya juga mendoakan ya guys ya, karena pemerintahan Indonesia saat ini tidak hanya berdiam diri, tapi juga terus berinovasi untuk menjadi yang terbaik saat ini ya guys ya. Dan semoga itu dapat terlaksana, terkabul berkat doa kita bersama dan kerja keras pihak pemerintah untuk membangkitkan, meningkatkan lagi kualitas ya perindustrian dan juga perminyakan ya, minyak dan gas ini guys ya. Kita doakan bersama agar Indonesia dan Malaysia kemudian hari dapat meraih prestasi mencapai impiannya di masa depan guys ya. Semoga saja itu cepat terlaksana. Baiklah, demikian kita di video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.